Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Walaupun masih di masa pandemi seperti saat ini, tapi semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas sehari-hari. Nah, Indonesia kembali dalam tajuk rencana. Senang sekali rasanya saya Amel Sani dan tentunya selalu ditemani dengan pemimpin redaksi dari Mata Indonesia News, Irwan Arifianto. Senang sekali rasanya kami berdua dapat menyapa Indonesia pada pekan kali ini. Dan seperti biasa, tajuk rencana telah menghadirkan dan menyajikan berita sepekan yang telah dirangkum oleh tim redaksi Mata Indonesia News. Dan tentunya masih dalam Radio MI, berbagi cerita dan berbagi berita untuk Indonesia yang lebih baik. Dan inilah berita-berita dalam tajuk rencana, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Oke Pak Irwan, ya, hari ini di episode kali ini akan ada 10 berita yang sudah dirangkum nih Pak. Ya. Nah, kita langsung ke berita pertama. Ini masih tidak terlepas dari episode kemarin Pak Irwan tentang kasus Habib Rizik. Ya. Nah, ini lagi-lagi masih menjadi perbincangan hangat ya Indonesia. Nah, ini berita yang datang dari news.detik.com yang menyatakan bahwa ragam pendapat saat dua Kapolda diganti nih Pak gara-gara kerumunan Habib Rizik. Ya. Nah, ini bagaimana bisa terjadi nih Pak Irwan? Sebenarnya sederhana aja sih. Kami melihatnya itu bukan dari persoalan, ya memang ada Habib Riziknya ya. Ini persoalan ada protokol kesehatan yang dilanggar. Oke. Itu. Pada saat protokol kesehatan dilanggar, kalau kita melihat urutan-urutannya dari awal Habib datang dari Arab Saudi sampai ke Jakarta, itu kan kita bisa lihat kan bagaimana jalan tol termasuk jalan-jalan menuju bandara Termasuk bandara begitu ya penuh Pak? sekali, padat dan berdesak-desakan. Iya. Dan memang waktu itu juga kami juga heran, kok sepertinya ada semacam kelonggaran gitu ya. Oke. Padahal kondisi sekarang kan sudah sangat mengkhawatirkan Iya. kan dengan pandemi corona ini. Cukup banyak, cukup padat, dan pada saat itu membludak. Nah, aturannya kalau yang kami tahu, aturannya itu kan kalau namanya orang yang datang dari manapun dari luar negeri kan kalau sampai ke Indonesia ataupun ke suatu wilayah itu kan harus dia mengalami karantina selama 14 hari kan, untuk menentukan apakah memang dia terinfeksi atau tidak. Atau clean begitu ya Pak Irwan ya? Ini masalahnya kan pada saat dia sudah sampai Jakarta, ya ada beberapa acara kegiatan yang juga ternyata mengundang massa juga di situ. Nah, peran pemerintah lah dalam hal ini, pemerintah Pemda DKI ya khususnya kalau saya perhatikan tidak ada ketegasan sama sekali gitu loh. Sehingga yang dikhawatirkan terjadi kan kerumunan massa membludak dari pas setelah selesai acara, kemudian berlangsung beberapa acara lagi, masa cukup banyak. Kok sebenarnya pemerintah diam saja. Baru pada saat kemudian rame, berita masyarakat kemudian mengecam dan beberapa kalangan juga meminta supaya protokol kesehatan tegakkan, barulah Pemda DKI mengeluarkan sanksi ya. Kalau tidak salah berupa denda begitu ya Pak Irwan ya? 50 juta. Cuma kan sudah terlambat. Nah, beberapa hari kemarin kan kalau kita perhatikan bagaimana Presiden Jokowi dalam tanda kutip saya lihat sih cukup marah ya dengan melihat kondisi seperti ini, sehingga mengorbankan dua Kapolda loh, Kapolda DKI sama Kapolda Jawa Barat tuh. Dua-duanya dicopot. Itu kan dalam pengertian dua Kapolda ini tidak dianggap lalai, tidak memperhatikan aspek keselamatan atau keamanan pada saat pandemi seperti ini. Itu aja. Nah, Pak, kenapa Kapolda yang diganti gitu Pak ya? Apakah memang ada kebijakan tersendiri? Karena memang Kapolda kan yang memang sebagai pimpinan tertinggi. Kalau menurut saya sih sudah memang pas lah. Sudah pas ya sudah Pak ya? Pas ya. Kan kalau anak buah tuh kan dia hanya mengikuti perintah di pimpinan saja. Dua-duanya dicopot menurut saya sudah sangat pas gitu. Dia copot. Ya mudah-mudahan ini juga pelajaran buat semua juga kan, jangan lalai lah dalam kondisi seperti ini gitu. Dan untuk dua Kapolda tersebut apakah memang sudah cukup pas gitu Pak? Hanya dua daerah berarti ya Pak ya? Karena kan memang kejadiannya di dua daerah, di Petamburan, Jakarta sama Megamendung. Megamendung. Gubernurnya juga dipanggil kan sama polisi, Pak Anies Baswedan juga dipanggil, terus Ridwan Kamil juga dipanggil, dua-duanya dipanggil. Nah kita bisa lihat, cuma kan sampai saat ini belum tahu seperti apa hasil pemeriksaannya itu. Yang saya sesalkan memang di sini sekali lagi ke Pemda DKI yang menurut saya masa sih seorang gubernur ini apapun alasannya ya, bagi saya itu alasan politik ya, dia harus mendatangi acara, wakil mendatangi acara.
Kan cukup kalau memang dia mau menyapa karena berteman atau bersahabat, cukup lewat telepon lah. Nggak usah dia datang ke tempatnya Habib. Dan kita tahu sendiri kan Habib baru datang dari Arab Saudi, harusnya kan Habib itu mengalami karantina 14 hari. Betul. Nah, Pak Irwan, ini uniknya tidak hanya Gubernur Anies Baswedan, Pak Irwan ya, tapi juga ada Ridwan Kamil nih, Pak Irwan. Ini seperti yang dilansir dari portal jamber.pikiranrakyat.com. Ridwan Kamil akan dipanggil terkait acara Habib Rizik, polisi cari barang bukti pelanggar prokes. Ya itu di Megamendung. Megamendung kan kawasan Jawa Barat, meskipun tidak jauh dari Jakarta gitu. Cuma ya sekali lagi itu gubernur juga lalai juga. Cuma kita kan tidak tahu kesalahannya, bukan kesalahan, kelalaiannya gubernur Jabar ini seperti apa. Kalau gubernur DKI kan sudah cukup terang benderang lah, semua orang melihat bagaimana dia dengan santainya mendatangi Habib Rizik, bertemu. Ya, ya saya bilang, padahal sudah jelas sejak awal kan Pak Anies sendiri kan yang cukup keras gitu loh, menetapkan PSBB protokol kan, pemberlakuan PSBB yang sangat keras, termasuk pemberian sanksi ke sejumlah restoran dan ke sejumlah tempat pertokoan. Di satu pihak pada saat salah satu anggaplah tokoh politik lah Habib Rizik ini datang, malah disambut gitu, udah gitu dia malah hadiri acara, itu kan jadi kontradiktif gitu loh bagi masyarakat. Begitu sih. Ini sudah 2 daerah begitu ya yang akan diselidiki lebih lanjut begitu ya Pak Irwan ya. Nah, ini berita kedua, kononnya Presiden Joko Widodo ini akan memberikan peringatan kepada kepala daerah terhadap kasus-kasus corona begitu ya. Nah, ini baru 2 daerah begitu ya. Ini ya artinya apakah begini, kedepannya akan ada beberapa daerah lagi Pak Irwan? Mungkin kedepannya kan ini pelajaran juga buat beberapa daerah supaya tolong ini corona itu tidak main-main gitu loh. Ini nyata loh gitu ya. Patuhilah protokol kesehatan, jangan berkerumun di mana saja itu. Keras sih kalau saya lihat pernyataannya Presiden Joko Presiden Widodo Jokowi begitu ya terhadap ini. Dan ini dia juga sudah memerintahkan pada gubernur untuk segera melakukan tindakan apapun kalau misalnya kepada daerah yang melakukan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan. Nah, cuma kan masalahnya begini, posisi gubernur sendiri kan tidak bisa diberhentikan oleh presiden karena memang gubernur tidak di bawah presiden. Gitu. Gubernur kan dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Paling mungkin hanya diberikan sanksi lah. Nah itu sanksinya mungkin saya belum tahu, kan harus ada aturan yang lebih jelas. Dan ini masih dalam proses penyelidikan begitu. Iya, artinya kan begini, pada saat kemudian kalau zaman dulu zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto, gubernur kan bisa diberhentikan oleh presiden setiap saat. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa karena proses pemilihan gubernur semuanya melakukan mekanisme pemilihan langsung dari masyarakat kan, pilkada. Nah artinya sendiri apakah nanti tindakan tegas dari presiden kepada meminta Mendagri untuk melakukan tindakan tegas, saya juga belum tahu sampai sejauh mana tindakan tegas seperti itu gitu. Apakah memang nanti tindakan tegas itu bisa, kalau mencopot kepala daerah saya sendiri sih kurang yakin ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat ya gubernur, wali kota, bupati, prosedurnya seperti itu dipilih oleh rakyat. Itu. Ya tapi saya pikir pernyataannya Presiden Jokowi kemarin sangat-sangat keras. Setelah dia mencopot 2 Kapolda, mencopot 2 Kapolda, salah satu tindakan yang paling keras adalah dia memerintahkan kepada Mendagri untuk menindak tegas para kepala daerah supaya tidak main-main dengan namanya protokol kesehatan. Tidak kecolongan lagi begitu ya Pak Irwan ya. Gitu, men. Nah, Pak Irwan, ini Presiden Joko Widodo kan sudah memberikan pernyataan dan menegur ibaratnya seperti itu ya Pak Irwan ya. Nah, ini tidak terlepas juga nih Pak Irwan, menegur kepada kepala daerah dan tidak terlepas dari pilkada Pak Irwan. Jadi dilansir juga nih Pak Irwan dari cnnindonesia.com, Jokowi minta waspadai 3 klaster COVID-19 termasuk pilkada. Iya, itu kan juga ngeri-ngeri sedap ya. Meskipun kan kalau pilkada diatur oleh undang-undang, presiden kan di sini hanya menjalankan. Pelaksanaan pilkada itu kan dilakukan oleh KPU, termasuk KPUD. Nah ini nanti ada kaitannya lah seperti apa nih, karena menjelang sebentar lagi kan kita pilkada. Ya ini juga mengkhawatirkan di beberapa daerah kan kampanye ataupun kampanye. Pergerakan-pergerakan orang, pengumpulan massa juga dilakukan oleh sejumlah kandidat. Nah, itu juga dikhawatirkan akan menjadikan klaster-klaster baru gitu loh. Ya cuma mau bagaimana lagi, pilkada memang harus diselenggarakan. Harus berjalan. Saya pikir mungkin pemerintah ya dalam hal ini atau mungkin penyelenggara pemilu bisa melihat contoh pilkada-pilkada atau pemilu-pemilu di luar gitu loh. Bagaimana melakukan pemilu yang baik tanpa perlu istilahnya mengumpulkan orang atau menghimpun massa. Jadi nah, memang harus adaptasi dengan kondisi karena saat ini ya, begitu ya. Kondisinya sudahlah, kita mau gimana lagi kan
Mungkin setiap minggu kita ngomongnya cuma corona terus ya. Bosan kan saya juga memang Tapi gitu. nggak boleh bosan Pak Irwan kalau menurut Kenapa? aku, karena memang masyarakat ini harus terus diingetin. Ya, Karena itu kalau dia enggak masalahnya. longgar. Betul. Kalau kitanya bosan juga longgar. Cuma ya masa setiap hari kita juga harus peduli soal jumlah korban corona yang meninggal berapa orang gitu loh. Nah, ini Pak Irwan, ini juga menarik nih Pak Irwan. Berita yang dilansir dari nasional.kompas.com. Ini pernyataannya adalah jika COVID-19 naik, Jokowi minta kepala daerah berani tutup daerahnya Pak Irwan. Ya mau tidak mau gitu loh. Sekarang kan persoalannya, kita ini kan belum ada yang namanya rapid test massal gitu. Ya. Atau kita, Belum saya juga belum pernah terlaksana Pak Irwan ya. Harusnya kan ini memang semua daerah kan harus melakukan tes dulu gitu loh. Apakah swab massal atau tes rapid massal. Saya akan ketahuan. Nah kalau sekarang misalnya di daerah saya itu nyaman-nyaman aja, aman-aman saja ya. Semua orang berkumpul, berkerumun. Karena memang belum ada tes massal. Tes massal itu kalau misalnya saya tidak tahu apakah setiap pemerintah harus punya anggaran untuk melakukan tes massal itu. Karena kan ini ujung-ujungnya kan anggaran juga. Jadi akan ketahuan sebenarnya berapa sih jumlah korban yang real gitu loh. Tidak hanya dugaan atau asumsi saja. Kalau sudah ketahuan kan baru bisa tahu. Kalau memang betul daerah situ sudah benar-benar merah, tutup. Lockdown total. Oke. Nah, ini juga berkaitan nih Pak Irwan dengan berita yang disampaikan oleh nasional.kompas.com. Untuk Jokowi minta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri Pak Irwan. Iya, itu kan sudah lama kan. Artinya begini, sebenarnya kan kemarin dalam kasus PSBB pun, ya begini, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kalau misalnya kondisi wilayahnya sudah benar-benar ini. Tapi tetap harus dikoordinasikan juga. Apakah seperti apa? Jangan sampai kemudian tiba-tiba mereka menutup sendiri wilayahnya tanpa berkoordinasi. Bagaimanapun Indonesia itu kan negaranya luas dan ada perbatasan-perbatasannya. Kita harus bicara soal transportasi, kita bicara soal distribusi dan lain-lain. Disinilah peran para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah. Misalnya Jawa Barat memang mau lockdown total misalnya, ya dia kan harus koordinasi dengan DKI Jakarta, dia harus koordinasi dengan Jawa Tengah, dengan Banten. Koordinasi ini yang dibutuhkan, jadi jangan ambil keputusan tuh jangan ambil keputusan seenaknya Karena saja. memang saling berkaitan begitu Pak Irwan ya. Betul gitu. Kalau tidak salah kejadian beberapa bulan yang lalu Pemda DKI juga nyaris melakukan hal yang sama pada saat mereka mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi. Tapi kan akhirnya berkoordinasi juga kan. Begitu. Oke, nah Pak Irwan itu tadi sudah 2 berita mengenai COVID-19. Nah ini berita ketiga juga masih seputar COVID-19 Kan Pak saya Irwan. sudah bilang tadi kan, pasti ini kita mengupasnya corona gitu kan. Banyak sekali ya COVID-19. Nah ini berita ketiga yang juga menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama di sosial media, mengenai BNPB yang membagi-bagikan masker ke acara kerumunan. Bahkan seharusnya BNPB ini bertugas untuk melaporkan, untuk melakukan pencegahan begitu Pak Irwan. Bagaimana pendapat Pak Irwan? Ya. Yang saya tahu 200 orang sudah mundur ya, sukarelawan. Mungkin mereka kecewa. Ini juga bagi saya sangat menghargai lah alasannya Pak Doni Monardo ya, pada saat dia bagi-bagikan masker di markas FPI gitu. Tapi sekali lagi, ya bagi saya jadi konyol akhirnya pada saat dia bagi-bagikan masker gitu. Seharusnya kan ya sudah BNPB minta bantuan, karena ini kan pencegahan. BNPB minta bantuan polisi atau minta bantuan dari Satpol PP untuk segera membubarkan kerumunan. Tapi ini memang jadi semacam kontradiksi juga ya, Polemik juga. Begitu ya Pak Irwan? Polemiknya seperti apa? Kalau misalnya memang itu terjadi, misalnya kemarin, yang saya kebayang adalah kerusuhan, rusuh lah. Nah mungkin di sini saya lihat Pak Doni mungkin cukup berbesar hati untuk dia tidak tergesa-gesa ngambil keputusan. Tapi ya memang pada saat dia membagikan masker kita juga jadi bingung gitu loh, kok malah jadi mundur, kenapa dia harus ngebagi-bagiin gitu loh. Karena bukan tugasnya dia juga. Atau kalaupun toh dia memang mau keras ya udah dari sejak awal pada saat kemudian Habib Rizik turun dari pesawat, sejak awal sudah dikasih tahu tidak boleh ada ini. Ini yang saya bingung itu, kemana para pejabat pada saat Habib Rizik turun? Semuanya dibiarkan loh. Dari mulai turun, kalau kita lihat kan iring-iringannya kan, terus dia ke Petamburan, kerumunan massa, satu pun tidak ada pejabat yang ya mungkin baru besoknya atau baru 2 hari kemudian, baru setelah ada reaksi, baru kemudian banyak yang berkomentar. Yang saya bingung para pejabat diam-diam saja gitu loh. Apakah mereka terkesima atau apa, saya kurang tahu juga. Ini mungkin kritik dari masyarakat bahwa sebaiknya pejabat juga memang harus betul-betul tegas ya. Begitu. Tegas itu persoalannya, tidak ada ketegasan. Ya BNPB juga harusnya seperti itu. Kalau memang dirasakan bahwa ini akan berbahaya, seharusnya dia minta bantuan ke Pemda DKI, ke Satpol PP atau polisi untuk membubarkan kerumunan-kerumunan. Ya ini kan semuanya wait and see semua, pada nggak berani. Itulah karena sekali lagi
corona ini akhirnya jadi ramai gara-gara ada unsur-unsur politik. Oke. Itu jadi tidak seru, padahal kan ini masalah nyawa gitu loh, Mel. Selalu dibumbui ya, apapun Selalu masalahnya dibumbui, begitu Pak Irwan ya. betul, Mel. Nah ini Pak Irwan, apakah ada komentar dari berita cnnindonesia.com mengenai permintaan maaf dari Doni Monardo mengenai pembagian masker? Dan akhirnya Pak Doni meminta maaf begitu Pak Irwan? Ya itu inilah salah satu ya mungkin ini ke depan lah, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya Pak Doni mungkin istilahnya berbesar diri lah, karena tiba-tiba mengambil keputusan, mungkin bukan dia ya, mungkin di bawahnya lah, mengambil keputusan untuk membagikan masker. Ya ini untuk pelajaran ke depan. Bagaimanapun kan yang namanya, apalagi kemarin ada 200 orang yang mundur tuh karena kecewa ya mudah-mudahan jangan mundur lah. Ini kondisi lagi rawan, kita butuh banyak relawan-relawan untuk istilahnya membantu, supaya membantu Satgas penanganan COVID-19 ini. Dan saya pikir dengan mundurnya 200 ini kan juga, padahal nyari orang aja udah susah gitu kan. Itu loh, maksud saya coba dirangkul lagi supaya 200 orang yang mundur ini bisa balik lagi. Dan permintaan maaf itu menurut saya suatu hal yang memang harus dibudayakan di Indonesia. Seperti itu, Mel. Oke, nah ini lagi-lagi berita selanjutnya tidak terlepas dari COVID-19 Pak Irwan. Terus, Mel, ini saya sebelum berita kebanyakan kayak COVID semua. Saya juga, ya mau gimana pun ya harus dibaca, harus didengar, dan harus ditulis juga kalau oleh kami gitu kan. Nah ini Pak Irwan, berita selanjutnya mengenai vaksin ya, yang memang masyarakat ini menanti dan menunggu kapan vaksin ini akan diberikan. Dan ini kabar terbarunya adalah vaksin akan tertunda sampai Januari 2021 Pak Irwan. Ini berita yang disampaikan juga oleh mistar.id, pemberian vaksin COVID-19 ditargetkan di Januari 2021. Iya. Ya ini pun kan masih pro kontra ya soal vaksin ini. Apakah memang kemudian seharusnya kan kalau tidak salah kemarin targetnya Desember. Karena untuk proses uji klinisnya sudah selesai sebenarnya. Cuma saya kurang tahu ada prosedur-prosedur berapa prosedur lagi harus ditempuh sehingga nanti nyatakan siap dan kemudian disuntikan kepada masyarakat. Nah, kita melihat aja situasinya seperti apa. Nah, dengan kondisi mundur ini ya mau tidak mau kan semua juga harus mundur lagi kan. Pembukaan sekolah juga harus mundur lagi, terus nanti larinya ke ibadah haji harus mundur lagi, ke semua lah. Di beberapa negara juga sama. Beberapa negara tuh setahu saya juga mulai tidak langsung melakukan suntikan vaksin, menyuntik vaksin ke warganya. Mereka juga mungkin masih melakukan beberapa kali uji klinis. Saya kurang paham sih, Mel, sejauh apa sih sebenarnya uji klinis itu sehingga memang harus menunggu. Tapi memang sekali lagi, pemerintah maupun perusahaan-perusahaan farmasi maupun lembaga-lembaga kesehatan dunia, mereka juga harus hati-hati. Karena bagaimanapun urusannya kan nyawa. Kalau misalnya vaksin itu salah, yang disalahin siapa juga. Nah ini kalau dari menurut Pak Irwan sendiri, apakah ada analisis tertentu Pak Irwan dari tim redaksi, kenapa vaksin ini bisa mundur dari jadwal yang sebenarnya ya karena sudah seharusnya? Ada aturan bahwa uji klinis itu butuh proses waktu lagi untuk pengujian. Itu saja sih sebenarnya. Atau apakah memang ada prosedur yang ternyata gagal untuk dilakukan begitu Pak Irwan? Sejauh ini belum ada. Ya? Cuma mereka tuh masih menunggu ada berapa kali uji klinis yang harus dilakukan gitu lah. Sampai kalau kemudian sudah oke ya. Tidak hanya Indonesia kok, di beberapa negara luar juga sama. Oke, nah ini Pak Irwan ya, berita selanjutnya juga cukup. Saya minum ya, Mem. Silakan Pak Irwan. Kita sambil membahas tapi supaya tetap rileks Pak Irwan ya. Corona mulu nih. Corona mulu, dan ini berita selanjutnya juga cukup membuat mungkin kabar sedih begitu ya Pak Irwan ya. Karena Amerika Serikat mencatat ada 250 kasus kematian. 250.000 kasus begitu ya Pak Irwan dalam rekor satu itu. hari. Ini rekor Pak Irwan. Rekor, seperti juga yang dilansir dari medcom.id. Bagaimana tanggapannya Pak Irwan? Ya ini rekor baru nih. Saya juga kaget ya, di Amerika ya 250.000. Tapi memang kalau saya melihatnya begini, sekarang ini kondisinya musim dingin. Di Amerika musim dingin ya. Banyak orang berkerumun di rumah. Mungkin penularannya di situ lebih cepat gitu loh. Klaster rumah berarti ya Pak Irwan ya? Kalau yang saya analisa sih mungkin kebanyakan karena musim dingin. Orang cenderung banyak di rumah. Di rumah tuh bukan berarti kemudian dia harus lockdown ya. Dia pindah ke satu rumah yang lain. Itu yang membuat penyebarannya lebih cepat. Karena memang musim dingin gitu loh. Kalau dulu kan orang pada jalan keluar, pada kemana. Relatif kalau musim panas musim ini kan penyebarannya berkurang. Nah pada saat musim dingin ini, pada saat semua orang berada di rumah, ini khawatir. Makanya ini saya kemarin aja baca-baca kaget. Ini rekor baru nih, 250.000 orang meninggal loh.
Ini melayangkan nyawa 250.000 orang Ya itu gitu dia ya Pak Iwan makanya. ya. Artinya kan memang Sangat sudah mengenaskan dalam tanda gitu kutip ya. Yap. kondisinya udah sangat parah. Dan sebenarnya ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa memang corona ini nyata dan tidak boleh ada orang yang menganggap enteng begitu ya Pak itu Irwan dia, ya. Mel. Itu soalnya dianggap enteng. Ya, meskipun memang tidak hanya di Amerika ya, tidak hanya di Indonesia sendiri orang kan masih bertanya-tanya apakah virus ini ada atau tidak gitu loh. Dan ini kita mungkin masih heran kenapa ada orang-orang yang masih tidak percaya begitu Pak Irwan ya. Ya mungkin dengan waktu, kok saya kata mungkin lagi ya, waktu sekitar 8 bulan dari Maret, ya itulah Mel, tidak ada seharusnya ya, kita harus mencontoh Korea Selatan, kita harus mencontoh beberapa negara di Eropa, harus temukan rapid test massal atau apapun lah, untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya kondisi semua orang di Indonesia ini. Ini masalahnya kan tidak ada. Nah, saya nggak tahu nih pemerintah daerah punya anggarannya atau tidak gitu untuk melakukan rapid test massal, swab massal, sehingga akan ketahuan mana itu yang terkena, mana yang tidak. Kalau sekarang kan cuma random. Kita hanya tahu jumlah korban yang muncul karena random. Mungkin di kantornya juga lagi dites atau apa, atau pas lagi sakit dia berobat ke rumah sakit, pas saat dites rapid reaktif atau apa. Tapi kalau massal itu akan ketahuan, Mel. Oh ternyata misalnya si Indonesia nih dari 250 juta tuh bisa jadi 100 juta ada terpapar corona. Okay. Nah kan tinggal udah daerah mana nih yang kira-kira merah di lockdown saja selesai. Supaya penyebabnya tidak merata. Kalau sekarang tuh semua orang masih merebak-nebak. Masih meraba-raba begitu Iya, Irwan ya. sebenarnya ada nggak tuh pertanyaan tadi kan? Ada atau tidak gitu loh, orang terpapar atau tidak. Karena mungkin termasuk kan saya bilang di daerah saya pun santai-santai aja, anteng-anteng kan tidak pernah ada tes. Cuma kalau ada tes, ya ini pemerintah daerah lah anggarannya. Tes semua dites akan ketahuan. Jadi bisa kemudian bisa lebih dipersempit lagi penyebarannya gitu loh. Orang-orang kan betul-betul dia diam di rumah 14 hari sampai dia sembuh. Kalau sekarang saya pun ragu Mel apakah aman jangan kena juga reaktif. Betul. Iya, saya juga Parno juga Pak Irwan ya. Iya. Tapi ya sekali lagi kan saya sudah bilang dari awal kan bersahabatlah dengan virus gitu. Yang penting kan kita hidup sehat. Betul. Dan gitu. ini sebenarnya corona ini mengajarkan kita jauh untuk mencintai diri sendiri begitu Pak Irwan ya. Jauh lebih sehat. Mengubah pola hidup. Ya. Saya kebiasaan. Pak Irwan jadi suka olahraga nggak? Olahraga alhamdulillah Mel. Jalan kaki tapi Mel. Jalan kaki. Yang pasti sekarang saya udah mulai mengurangi minum kopi. Mengurangi minum kopi. Jahe, gitu kan. Oke. Gitu. Minum Jadi, air mineral aja udah Pak Irwan. Ya, artinya hidup sehat lah. Hidup Semuanya sehat. saya lakukan hidup sehat. Tidak berpikir negatif gitu loh. Selalu memuji kecantikan orang seperti memuji Amel. Aduh. Kamu cantik loh Mel. Nah, gitu. Aku bingung nih balasnya apa. Pak Irwan ganteng loh gitu ya pemirsa ya. Oke, nah ini Indonesia juga harus berjaga-jaga dan harus tetap menimbulkan rasa khawatir sebenarnya tidak masalah ya. Jadi rasa waspada begitu ya, harus ya. Karena ini di Amerika sendiri ini COVID-19 ini juga menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan kanker. Ini yang dilansir juga dari palu.tribunnews.com Pak Irwan. Iya. Ya itu yang membuat ya saya juga akhirnya berpikir waduh ini kalau sampai Amerika jumlah korbannya cukup banyak ya Mel. Kalau misalnya ada satu hari sampai 250.000 di Amerika ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan saya pikir di Indonesia bisa lebih banyak lagi. Gitu. Cuma ya sekarang kita tentu semua ya apa ya semua serba meraba lah yang tadi Amel bilang. Kita semua serba meraba, serba pengen tahu sebenarnya seperti apa sih orang yang terpapar dengan corona ini. Gitu. Sekarang kita nunggu aja lah kalau memang Amerika belum mengeluarkan vaksin. Beberapa negara, baru Rusia yang saya tahu ya, yang Rusia sama Cina yang sudah mengeluarkan vaksin. Mudah-mudahan kalau ini memang vaksin serentak secara masif, Indonesia, misalnya Amerika, Jerman dan mengeluarkan, ya mudah-mudahan. Juga mudah-mudahan ya, bisa. Kita kembali hidup normal lagi, men. Amin. Nah ini Pak Irwan, corona ini kan juga berdampak ke berbagai macam sektor Pak Irwan ya, tidak hanya ke sektor pariwisata, ini juga sangat berdampak ke perekonomian tentunya Pak Irwan ya. Ini seperti yang dilansir juga dari katadata.co.id, ini Kementerian Industri menargetkan mengurangi 35% impor produk makanan dan minuman pada 2020. Nah kebijakan ini mengendalikan impor makanan dan minuman sebagai upaya mendorong pengembangan industri dalam negeri. Saya setuju Mel, kan sudah saatnya pada saat kondisi seperti ini saatnya industri di Indonesia itu bangkit gitu loh. Ya kan? Karena bagaimanapun sekarang semua orang dalam tanda kutip susah dan sulit gitu kan. Nah,
dengan kemudian pembatasan impor ini, beberapa produk makanan minuman yang selama ini mungkin datang ke Indonesia atau apa, digantikanlah oleh produk-produk hasil Indonesia Lokal sendiri, gitu ya? lokal, minuman khas Indonesia kayak atau apa gitu loh, makanan khas Indonesia. Sehingga ya ini akan membuat yang men-trigger perindustrian terutama UMKM untuk bangkit lagi. naik begitu ya. Dan ini juga mungkin menjadi kabar baik juga Pak Irwan ya, yang dilansir dari cnnindonesia.com. Target pemangkasannya nilai impor ini sampai dengan 3,6 triliun Tuh, Pak Irwan. kan lumayan. Lumayan ya Pak 3,6 Irwan ya. triliun. Iya, kalau misalnya 36 triliun biasanya untuk membeli atau produk keluar kan akhirnya Akhirnya bisa untuk dikembalikan. kembali ke Iya, kita dikembalikan gitu ya. ke kita. Dan saya pikir sekarang dengan UMKM yang cukup banyak ya, terutama kuliner, ya saya lihat pertumbuhan ekonomi terutama menengah ke bawah itu sudah cukup lumayan bangkit gitu loh. Kalau kita lihat banyak UMKM bermunculan produk makanan minuman gitu. Maka harus pelan-pelan gitu. Dan saya setuju, kita sudah mulai membatasi Kebijakan impor. yang sangat Ya, efektif terutama begitu ya. yang itulah kelompok menengah ke atas yang terbiasa dia minum dengan makanan impor, sudah saatnya kembali ke makanan lokal. Banyaklah kita terbiasa membeli minuman impor luar yang harganya bisa sampai puluhan ribu. Untuk apa? Beli minuman air mineral yang memang khas Indonesia atau buatan Indonesia. tidak kalah juga Tidak gitu kalah, ya Pak rasanya kan Irwan. air putih juga gitu loh. Ini cuma beli gengsi doang Hanya gitu. menang ya. prestis gitu Pak Irwan ya. Iya, kita beli air mineral buatan Prancis. Kalau kan Pak yang Irwan harganya sendiri sukanya yang mana? biasa aja. Biasa aja ya. Minuman selama itu bisa menyehatkan apa saja. Jadi dari air pom aja gitu ya Pak Irwan ya, dimasak. Oh enggak, susah kamu cari air bersih sekarang. Tetap air mineral. Nah ini Pak Irwan juga ada pertanyaan nih Pak Irwan ya, yang dilansir juga dari finance.detik.com. Ini bagaimana pemerintah mau memangkas impor bahan baku hingga 35%. Ini caranya bagaimana Pak Irwan? Nah ini ya mau tidak mau akhirnya ketika bahan baku yang dari impor ini dibatasin, mau tidak mau kan bahan bakunya mencari alternatif lain, oke. dari yang ada di sini. Di lokal ya Pak Irwan ya. Menurut saya ini menarik Oke. loh. Cuma ya sekali lagi, kalau netizen kan namanya Pak warga 62 ya. Warga plus 62. Nah, warga plus 62 itu harusnya kan mulai berpikir gitu untuk menggantikan bahan-bahan baku yang selama ini menjadi bahan rujukan impor menjadi bahan dari itu. Dan menurut saya dengan segala cadangan sumber daya alam di Indonesia ini maupun kekreatifan pikirannya orang Indonesia bisa kok. Dan ini tentunya juga akan membantu Iyalah. sumber daya manusianya Masalahnya begitu kan ya, seperti petani, Warga 62 nelayan ini kan gitu pada ya. malas masalahnya. Itu kalau nggak malas sebenarnya ada kok. Dan banyak, saya sangat yakin banyak kebutuhan banyak bahan-bahan baku yang selama ini mungkin tidak pernah karena kan selalu Dilihat bandingkannya begitu. dengan bahan baku dari luar kan lebih berkualitas lebih apa. Sudah saatnya bahan-bahan baku yang ada di Indonesia juga bisa menggantikan atau alternatif sebagai pengganti bahan baku ini digunakan untuk Setuju industri. banget Pak Irwan. Iya dong, harus Semoga ini begitu. memang langkah nyata yang bisa dilakukan pemerintah ya Pak Irwan ya, Seharusnya begitu. dan bisa menjadi langkah efektif juga pemirsa ya. Betul, Mel. Oke Pak Irwan, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pilkada, nah ini berita selanjutnya datang dari Komisi Pemilihan Umum yang sudah menetapkan tanggal iya. dari pilkada Pak Irwan. Nah ini jatuh pada 9 Desember, juga dilansir dari nasional.sindonews.com. Saya tuh bingung, Mel. Saya Kenapa, tuh Pak Irwan? Udah tidak bisa ngebedain antara libur atau enggak gitu. Sama aja ya? Tanggal 9 itu kan pilkada serentak ya. Dan ini keputusan KPU itu ternyata semua wilayah libur. Ada kan pilkada serentak itu kan memang ada beberapa daerah yang tidak juga pilkada ya. Tapi keputusan KPU semua wilayah Semuanya libur. diliburkan. Tapi pertanyaannya terus libur mau kemana? Di rumah lagi kan? Mendingan kerja gitu Pak Irwan. Iya, iya, kerja. Ya paling pilkada itu ya sejam 2 jam lah datang. Dan saya belum tahu ya prosedur protokol kesehatannya seperti apa. Ya paling kita ke tempat, kalau Amel nggak milih ya? Amel Jakarta? Jakarta? Oh, Amel nggak milih. Nggak pilih. Kalau saya kebetulan Tangsel, Jadi, saya milih. Langsung ke Tangerang nih Pak? Langsung ke Tangerang Selatan. Cuma ya paling prosedurnya kan sejam 2 jam ya. Cuma hanya ini, saya juga belum tahu bagaimana karena belum ada sosialisasi dari KPUD atau dari KPU soal bagaimana prosedur untuk pemilihan ini. Cuma itu pertanyaan saya. Terus libur buat apa, Mel? Mau di rumah aja. udah bosen malah Pak Irwan Ini di udah rumah bosan ya. di rumah melulu kan. Nah ini bicara mengenai pilkada yang akan dilaksanakan dan sudah ada tanggalnya Pak Irwan. Ini menurut analisis Pak Irwan ke depannya, namun sepertinya tapi belum tahu prosedurnya ya Pak Irwan ya. Tapi apakah bisa menjadi hari yang efektif untuk Saya melakukan pikir pencoblosan? KPU maupun KPU terutama kan yang membuat regulasi yang standar protokol kesehatan bagaimana kalau misalnya pemilihan itu berlangsung ya.
saya tidak tahu apakah nanti tetap aja sih kalau namanya pemilu kan pasti masuk ke TPS, coblos, selesai keluar gitu loh. Nah, terus paling pakai hand sanitizer, terus cuci tangan seperti itu, mungkin seperti itu, atau si palunya dibersihin dulu. Saya belum tahu juga sih karena memang belum ada sosialisasi secara ini. Yang pasti sih kalau menurut saya ya dalam kondisi seperti ini ya nggak masalah sih pilkada itu. Tapi aku penasaran Pak Irwan, kalau tadi Pak Irwan menyebutkan paling memakan waktu 1 jam 2 jam begitu ya, tapi kan dengan adanya kondisi COVID-19 seperti ini, secara nyatanya di lapangan nanti akan memakan waktu yang lebih lama mungkin. Enggak lah kalau karena kan ya. peserta tidak dibatasin. Tapi mungkin enggak. Harus Kalau saya lihat stereo enggak begitu Pak begitu, Irwan Mbak. ya. Misalnya gini, satu TPS itu misalnya butuh sekitar Biliknya. misalnya ada sekitar 300 pemilih ya satu Oke. TPS. Tinggal dibagi jamnya saja kan. Mungkin 0 sampai 100 Oh, oke. ini antara pukul Di jam. 8 Oke. sampai pukul 10. Berarti memang harus gitu. dibuat jadwal ya. Oh, jadwal. Apalagi kan ini kan pilkada serentaknya kan cuma hanya pilkada saja kan. Beda sama pilpres kemarin. Kalau pilpres kemarin itu kan lama sekali. Kenapa? Karena ada pemilihan presiden, sekaligus DPD, ya. DPR tingkat 1, tingkat 2. Nah kalau sekarang kan cuma hanya pemilihan kepala daerah saja. Dan itu pun kan tidak banyak. Bukan, artinya tidak seluruh Indonesia ya. Jadi saya pikir 1-2 jam orang menghabiskan ke waktunya untuk mencoblos sangat worth it lah, nggak masalah. Cukup efektif begitu ya Pak Irwan ya. Efektif, Dan menurut ini saya. kita juga menunggu prosedur yang akan dilakukan dan Ya. akan disosialisasikan oleh Nah, itu yang KPU ya belum. Pak Irwan. Setahu saya Apakah belum. pakunya diganti atau mungkin pencoblosnya harus pakai sarung tangan Nah, gitu ya. itu juga biar lagi kan ujungnya biar lagi. Tapi saya pikir mungkin pakai hand sanitizer, dia masuk ke TPS, mungkin Itu sudah coblos, cukup standar protokol ya. Terus cuci tangan lagi, nanti saya tidak tahu apakah betul tadi pakunya diganti aduh ini atau pakai Atau sarung pakai tangan. sarung tangan. Tapi kalau saya hitung kalau sapu tangan juga sarung tangan biayanya Memakan besar biaya. lagi. Iya. Ya kita tunggulah bagaimana nanti KPU melakukan sosialisasi bagaimana cara memilih yang baik dan benar sesuai dengan protokol kesehatan. Betul, semoga memang ini menjadi langkah yang efektif juga ya tentunya untuk Iya. kemajuan Indonesia. Iya. Nah Pak Irwan, ini kita membahas lain hal nih ya Iya. akhirnya. Apa tuh? Nggak corona lagi mau ya? Saya udah bosen ya. Udah enak saya tuh terus terang dilihat berita corona melulu gitu. Apa nggak? Ini berita ke-8, unik Pak Irwan, ada batu meteor yang dijual ke Amerika Serikat Pak Irwan. Iya. Nah, ini dilansir dari medan.tribun.news.com. Inilah batu meteor milik Joshua Huta Galung Galung, ya, yang terjual 25 miliar ke kolektor Amerika Serikat. Memang tapi sebenarnya tidak seharga itu ya. Itu kan karena biasalah rame di netizen ya. Itu kalau tidak salah harganya itu dijual 200 juta. 200 juta, Hanya 200 oke. juta itu loh. 200 juta dan yang beli itu memang kolektor ya, kolektor. Siapa kalau tidak salah namanya Jared Collins gitu. Cuma memang ini batu meteornya juga unik gitu loh. Ini kan ya saya juga nggak tahu bagaimana si Joshua ini bisa menemukan meteor ya. itu. Tapi yang pasti yang rame itu adalah uangnya itu gitu loh. Isunya adalah 25 miliar gitu ya. Ternyata enggak, faktanya 200 juta aja Pak Irwan. Iya, kalau Oke. misalnya 200 juta. Jadi memang yang diterima oleh Joshua itu terakhir itu cuma 200 juta gitu Oke. dari itu. Dan sekali lagi si batu meteornya juga kan kita belum tahu seperti apa. Diperlihatkan di foto itu ya batunya seperti batu biasa, tapi itu memang batu meteor. Pecahan mungkin kan betul itu ketika dia jatuh ke bumi bisa berbentuk serbuk-serbuk Iya. dan cukup menyebar kemana-mana. Berarti mungkin menemukannya memang saat lagi di rumah Pak Irwan. Iya, atau mungkin Amel Jatuhnya misalnya tepat di rumah. di saat kondisi lagi susah Mel, cari-cari batu meteor kan lumayan 200 juta Ngisi-ngisi tuh. waktu ya, Pak Irwan, Ngisi ya? waktu 1-200 juta, kalau 10 kan lumayan tuh Mel, 2 miliar kan tuh. Wah, kalau angkanya udah miliar-miliaran udah lumayan banget Pak Irwan ya. Iya Mel. Nah, Pak Irwan, ini tadi kita refreshing sedikit, tidak membahas corona. Nah, ini tapi kita harus balik lagi Pak Irwan, membahas corona. Iya, aduh, Mel, Nah, saya ini udah puyeng nih, Mel. ini kita membahas mengenai vaksin. Jadi WHO mengatakan vaksin seharusnya tidak dipandang sebagai solusi pamungkas untuk menangani pandemi dan untuk memutus mata rantai. Nah, banyak negara akan mengalami gelombang kedua dan akan menjalaninya tanpa vaksin, Pak Irwan. Itu yang saya takutin tadi. Makanya kan kalau kita tadi bicara soal yang berita pertama itu bagaimana pemerintah dan baru pemerintah di luar sendiri memundurkan jadwalnya karena WHO juga sudah memberikan peringatan. Iya. Jangan terpaku pada vaksin gitu, Pak Iya, Irwan ya. ya sudahlah hidup sehat saja gitu loh, hidup sehat atau seperti apa saya kurang tahu juga. WHO pun kan juga hati-hati juga dia tidak mungkin kan ini
persoalan kemarin kemudian dimundurkan juga ada rekomendasi dari WHO kan untuk terus melakukan uji klinis. Mungkin WHO juga khawatir bahwa sebenarnya vaksin ini tidak memberikan apa ya, tidak hanya sekedar membatasi atau tidak hanya sekedar bisa melumpuhkan virus, tapi kan hanya sekedar sebagai pertahanan aja. Tidak terlalu signifikan begitu ya. Artinya WHO juga ya sudahlah. Vaksin itu bukan salah satu cara untuk mengatasi ini. Sekali lagi, mau tidak mau kita harus hidup sehat, Mel. Udah itu tuh yang paling gampang ya kalau saya membaca dan menerjemahkan apa berita WHO gitu. Karena kalau WHO bilang, dan saya juga cukup terkejut pada saat WHO bilang ini ada lonjakan kedua di tahun 2020. Ada gelombang kedua begitu ya. Dan cukup signifikan loh angkanya itu kalau pada saat kemudian ini bisa menyebar. Karena begini, virus ini juga bisa bermutasi, itu yang kita khawatir. Pada saat bermutasi terus kemudian dia akan lebih kuat, lebih hebat. Itu sangat mengkhawatirkan tentunya ya. Jadi sekali lagi ya, Indonesia jangan terpaku, jangan bergantung pada vaksin. Tapi seperti pesan Pak Irwan, hidup sehat, pikiran positif, hidup bahagia. Hidup bahagia itu. Oke, Pak Irwan, ini masih seputar dampak dari corona. Ini Menteri Agama Ibadah Haji 2021 masih belum jelas dan masih menunggu perkembangan. Ini diakibatkan mungkin ada salah satu, ada 3 orang Pak Irwan ya dari Indonesia ya yang terinfeksi ya. Oke. Ya, saya pikir sampai 2000 tahun depan ya. Umroh haji, tapi sekarang umroh kemarin sudah mulai dibuka ya. Umroh haji ya akan maju mundur seperti ini. Karena begini, kalau haji itu kan beda sama umroh ya. Kalau haji itu pada saat kita mengajukan visa, pada saat kita mendaftar, ya kan harus jauh-jauh hari kan, karena untuk pendataan dan lain-lain. Nah pada saat sekarang kondisi corona seperti ini, pemerintah pun ragu-ragu. 2021 kemungkinan sih seperti tahun kemarin. Masih belum begitu ya Pak Irwan ya. Kalaupun ada itu undangan. Dan tidak banyak gitu, karena salah satu kerumunan orang terbesar di dunia ini satunya adalah ibadah haji. Jadi bisa Amel bayangkan kalau misalnya yang datang sampai 1 juta 2 juta berkumpul di sebuah lapangan yang namanya Padang Arafah, ya di situ kerumunan massa terbesar gitu. Itu akan menimbulkan klaster baru lagi begitu Pak Irwan ya. Ya, Tapi kan itu ibadah ya sekali lagi. Pemerintah juga cukup bijak kok, pemerintah Arab Saudi juga dia hati-hati. Kemarin juga kan tidak banyak, cuma hanya berapa ribu yang diperbolehkan untuk haji. Ya, dan sama ya Pak Irwan ya, seperti yang dilansir dari republika.id, memang dari Kementerian Agama mengimbau untuk menunggu dari kerajaan Saudi ya Pak Irwan ya. Ya, semuanya harus menunggu. Semuanya harus menunggu, termasuk umroh pun ya kita harus menunggu lah. Saya sih setuju ya, ya sudahlah kalau memang ini, kalau bagi saya haji itu wajib ya. Haji itu wajib, jadi bagi saya mudah-mudahan haji bisa terlaksana amin. dengan segala protokol kesehatan. Bagi saya wajib itu haji. Apalagi buat pemirsa yang sudah menanti dari cukup lama puluhan tahun yang lalu mungkin ya. Tapi kalau umroh mungkin ya masih bisa ditunda lah. Ditunggu kalau ya. Haji saya berpikir ya haji itu wajib lah. Cuma saya nggak tahu, seharusnya mungkin pemerintah Arab Saudi harus punya kebijakan juga ya. Bagaimana kalau misalnya di Padang Arafah itu tidak berkumpul, kerumun gitu loh. Tendanya bisa dipisah-pisah. Berarti memang protokol. Tapi tentunya akan mengurangi kuota. Nah, haji itu kan setiap tahun sekitar 1 juta 2 juta berkumpul. Belum dari situ, misalnya kita ke Mina sambil jalan atau lempar jumroh, kalau dengan jumlah 1 juta mungkin akan berat. Sehingga ya harus ada satu terobosan. Mungkin kebijakan baru mengurangi jumlah orang misalnya, atau nanti ada protokol kesehatan sehingga pada saat dia misalnya lempar jumrohnya itu harus berbaris misalnya, tidak berdesak-desakan, atau pada saat wukuf misalnya di Arafah, tendanya juga berjarak gitu, satu tenda misalnya berjarak antara tempat tidurnya. Pada saat dia bermalam di Mina juga sama. Udah gaji belum? Belum. Asik loh kan. Asik loh Pak Irwan ya. Ini lingkungan sekitar Pak Irwan ada nggak yang lagi daftar tapi tertunda? Banyak ya. Punya keluarga saya, teman-teman saya. Gimana perasaan itu Pak Irwan? Ya mau gimana Ikhlas lagi. Begitu ya. Pada saat tahun kemarin pun mereka yang kebagian tahun kemarin ya harus pasrah. Karena ini kan pasti mundur lagi kan. Tidak ada kepastian yang jelas gitu. Tidak ada kepastian yang jelas. Pada saat mereka tahun ini mereka selesai, maksudnya ini kan ditunda ke tahun depan. Berarti kan mundur lagi. Nah, bagaimana yang tahun depannya lagi? Sekarang gini, kita tuh mendaftar haji, ini kan bisa daftar tunggunya sampai 10 tahun, sampai 15 tahun kan. Nah, kan kasihan juga gitu, terutama kalau menurut saya yang paling kasihan tuh ya terutama orang tua gitu. Kalau anak muda mah masih panjang lah, meskipun saya tidak tahu namanya usianya. Tapi orang tua yang menunggu dia ingin berangkat haji, pada saat ditunda seperti ini kan mereka harus menunggu lama lagi.
Tapi apakah pendaftaran untuk haji masih tetap dibuka Pak Irwan? Sepertinya masih, Masih, tapi sekali lagi ya ini kan semuanya menunggu situasi dan kondisi di dunia ya, terutama di Arab. Apakah nanti kalau memang dibuka mau seperti apa, kan sampai sekarang saya lihat belum ada penjelasan dan tidak ada alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi gitu loh, sebagai tuan rumahnya ibadah haji. Apakah nanti ya seperti saya bilang tadi, harus ada terobosan lah, minimal pada saat wukuf, pada saat umrah jumroh, pada saat dia ke Mina, pada saat dia di tenda Mina, atau pada saat dia tawaf. Kalau tawaf sih saya lihat kemarin sudah oke lah. Mereka tawaf gitu kan tidak banyak ini. Nanti bagaimana kalau misalnya wukuf? Kalau kemarin saya lihat wukuf juga sudah cukup mulai berjarak. Artinya begini, artinya memang harus ada prioritas-prioritas tertentu gitu loh. Untuk yang berangkat haji ini seperti apa? Gitu. Kalau misalnya memang dibuka. Saya pikir kalau memang pemerintah Arab Saudi punya semacam alternatif ya untuk membuat ibadah haji sesuai dengan protokol kesehatan, saya pikir mudah-mudahan tahun sekarang ini bisa terlaksana. Akan bisa berjalan begitu ya Pak Irwan ya? Asal jumlahnya jangan sampai 2 juta gitu. Paling cuma 100.000 atau mungkin 50.000 juga, 100.000 juga masih banyak kok. Ya semoga lagi-lagi memang pemerintah manapun begitu ya Pak Irwan ya akan membuat kebijakan-kebijakan yang efektif begitu ya Pak Irwan ya. Oke Pak Irwan, itu dia tadi 10 berita sudah kita bahas. Cukup banyak juga kan Cukup banyak. Nah ya. ini kita juga mau dengar nih last statement dari Pak Irwan nih. Apa ya? Nggak bosan-bosan sama hidup bahagia itu aja. Hidup bahagia. Iya, banyak memuji. Banyak tersenyum. Banyak tersenyum. Jangan berpikiran negatif gitu. Hidup sehat, olahraga ya Pak Irwan ya. Olahraga, Minum iya air dong. mineral. Air mineral, ya air jahe boleh lah sekali gitu. Itu aja. Oke, Indonesia itu tadi berita yang sudah kami sajikan untuk pemirsa di rumah. Semoga dapat menemani weekend pemirsa di rumah. Tentunya Pak Irwan dan saya Amel Sani sekian memberikan informasi pada episode kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.